si H2.0 ini kan masih dalam proses pengembangan, jadi ada beberapa perubahan yang sebelumnya belum ada di tutorial sebelumnya. Nah, kali ini Bro Lelo akan mencoba mengupdate yang terbaru, apa-apa saja yang sudah berubah ya pada saat kita melakukan penginputan data pasien di si H2.0. Seperti biasa, setelah kita menghidupkan komputer, kita sambungkan dengan jaringan internet karena dia berbasis web ya. Buka di Mozilla ataupun di Google Chrome ya. Kemudian setelah dibuka, saya coba buka di Firefox. Ketikkan alamat untuk web latihan si H2.0 yaitu app.ch.zamasco.co.id. Nah, lalu saya masuk pertama sekali seperti alur layanan HIV ya. Pertama sekali yang menginput adalah teman-teman RR sebagai petugas pendaftaran pasien yang akan dites HIV. Kemudian baru petugas lab. Lanjut, kalau hasilnya reaktif, maka petugas dokter dan petugas farmasi untuk penginputan obat ya. Baru sistemnya akan baru kunjungan pasien tersebut selesai ya, sesuai dengan ini adalah perubahan alur terbaru terkait dengan di si H2.0 ini sendiri untuk tingkat layanan. Baik, saya coba masuk ke layanan rumah sakit saya 2102010_RR. Ya, passwordnya PWD huruf kecil. Oke, setelah masuk kita dari awal proses penginputan data pasien, ambil menu data pasien, tambah pasien, lalu inputkan NIK pasien yang mau kita input ya. Misalnya 210 10 7 0101 90 0002. Misal namanya Joko Tanjung Uban, alamatnya, domisilinya juga di Tanjung Uban ya. Usahakan alamat itu sesuai dengan selengkap mungkin ya. Kemudian ini tadi lahirnya tahun 90. Satu Januari, 1 Januari 90 ya. Laki-laki. Nah, nomor teleponnya boleh diisikan sembarang dulu. Oke ya. Kalau misalnya tidak punya nomor telepon, silakan isikan dengan nomor telepon petugasnya atau keluarga yang terdekat ya. Tidak punya email, boleh isi seperti ini. strip@gmail.com ya. Status odanya kita pilih bukan oda karena dia belum dilakukan tes HIV. Untuk pilihan oda lama adalah oda-oda yang pasien sudah dinyatakan oda ya, mau kita input gitu. Nah, ini dia datang sendiri ya. Populasinya misalnya pasien TB ya. Lalu disimpan. Nah, setelah disimpan akan keluar list ya nama pasien yang ada di IPK rumah sakit ini. Lalu atas nama pasien Joko kita klik menu detail, lalu tambah kunjungan. Artinya tadi prosesnya masih di sebatas pendaftaran ya. Dia belum nyampe secara sistem ke polinya, maka kita tambah kunjungan. Lalu pilih ya, tambah pemeriksaan hasil lab HIV. Nah, teman-teman untuk petugas RR juga harus bisa menginputkan untuk kenapa sih pasien ini harus dites HIV. Nah, misalnya dia screening TB gitu ya, karena ada tanda gejala maka kita ada kolaborasi TB HIV ya, pasien TB-nya dites HIV begitu ya. Nah, tugas pertama selesai nih teman-teman di RR ya untuk proses perujukan pasien secara aplikasi, secara sistem ke bagian laboratorium ya. Ini tahap yang pertama. Berikutnya yang masuk adalah teman-teman laboratorium menggunakan akun kode layanan _lab. Passwordnya sama, PWD huruf kecil. Nah, setelah teman-teman lab masuk ke akunnya, akan muncul pengunjung hari ini atas nama Joko yang harus
dilengkapi datanya ya, karena ini masih warna merah, data belum lengkap. Kita klik atas nama Joko, lihat detail, ubah pemeriksaan HIV-nya, pilih ya, tanggal tesnya hari ini, pilih tesnya RDT, ya. Nah, perubahannya adalah kalau sebelumnya ini R1, R2, R3-nya langsung muncul. Nah, kalau di sini kita untuk tes HIV modalnya kan serial ya, jadi kita mesti bertahap. Di reagen 1 dulu, reagen 2, kalau misalnya positif baru lanjut reagen 2, kalau reaktif lagi reagen 3 ya, seperti itu. Rapid misalnya pertama ini SD2 line jumlahnya diisi 1, hasilnya reaktif, lalu kita tambah tes. Jadi teman-teman lab itu mesti menambah tes baru muncul untuk R2-nya. Lalu pilih reagen yang kedua, misal fokus, jumlahnya 1, hasil reaktif. Demikian juga yang ketiga. Juga kita lanjut yang ketiga, R3, reagen misalnya Vikia, jumlahnya 1, hasilnya reaktif. Nah, untuk kesimpulannya jangan lupa tombol yang reaktifnya yang kita pilih ya. Nanti kalau misalnya kita pilih ini, teman-teman lab itu kalau milihnya ini, nanti statusnya nggak berubah menjadi ODA. Setelah dipilih reaktif, maka simpan. Oke, ini belum ketahui, tinggal di-refresh aja. Oke, nah berubah ya statusnya menjadi ODA. Kalau misalnya di sininya masih dalam belum berubah yang tadi belum diketahui. Oke, selesai untuk tugas teman-teman lab dalam proses penginputan hasil HIV-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke akunnya dokter. Ya. Dokter menggunakan kode layanan _dokter ya, karena pasien tadi sudah dinyatakan positif atau reaktif ya. PWD, HIV-nya positif. Nah, di akun dokter akan muncul nih atas nama Joko ya, pengunjung hari ini, data belum lengkap. Nah, di sini teman-teman dokter harus menginputkan data perawatan ini, artinya mengisi data itisa perawatan ya. Nah, ini kenapa belum muncul? Karena statusnya belum kita ubah ya, artinya si ODA ini harus diubah dulu menjadi ODA dalam pengobatan. Oke, tinggal klik aja nih tombol ODA dalam pengobatan, lalu isi data PMO-nya, misalnya Sibat. Ya, Sibat ini adalah istrinya. Ya. Oke, 0852, teleponnya itu. Oke, nomor teleponnya diisi ya, karena nanti khawatirnya pasiennya mangkir atau nggak datang atau apa ya. Nah, kita bisa hubungi istrinya ini ya sebagai PMO-nya, lalu disimpan. Nah, perubahannya adalah kalau sebelumnya kita mesti menambahkan kunjungan dulu ya. Setelah kita ubah ODA menjadi ODA dalam pengobatan, kita mesti tambah kunjungan. Nah, kalau sekarang ini enggak. Begitu kita ubah status ODA menjadi ODA dalam pengobatan, maka akan muncul secara otomatis data perawatannya. Jadi kita tinggal klik langsung pada kunjungan yang pertama. Tambah, ya. Lalu sekali lagi kita ubah. Jadi teman-teman dokter atau perawat nih yang mengerjakan di akunnya dokter ini untuk proses pengisian data perawatan atau data intisar ya. Nomor register nasional ya yang sudah kita pelajari, kode layanan diikuti dengan 4 digit nomor ODA tersebut. Nah, misalnya ini adalah ODA saya yang kelima. Status fungsionalnya kerja ya, ada 3, kerja ambulatori baring karena dia masih aktivitas mandiri kerja. Stadium 3 ya, karena dia dengan TB, maka itu jatuhnya di stadium 3. PPK, ya diberikan juga PPK untuk pencegahan ini ya, pengobatan pencegahan dengan cotrimoxazole. Nah, dokter memberikan juga PPK-nya pada hari yang sama. Berat badannya misalnya dia kurus nih, 50 ya, tinggi badannya 170. Nah, kelompok pasien TB ya, karena udah otomatis dari awal kita sudah input oleh RR, maka di akun dokter dia tampil pasien TB. Konfirmasi tesnya pada hari yang sama. Nah, ini tanggal kunjungan juga hari ini, otomatis terisi, lalu di tanggal rujuk masuk dan nama vaskes ini kita jangan isi, ini khusus untuk pasien-pasien yang masuk ke pindah atau masuk ke kita. Nah, itu baru dikatakan rujuk masuk. Berikutnya, scoring pendampingan ya. Di sini kita mesti isi scoring pendampingan. Mungkin di sebelumnya juga belum ada yang ini ya. Nah, ini penambahan baru juga. Artinya setiap ODA itu mesti didampingi oleh orang lain ataupun pendampingnya.
Nah, di sini ada 8 pertanyaan, apakah si Oda ini layak didampingi atau tidak gitu. Kita mulai dari pertanyaan pertama, apakah layanan kita mampu untuk, apakah dia Oda baru? Iya. Nah, Oda baru ini di layanan kita ini mampu untuk tes HIV saja atau sudah langsung pengobatan. Kita pilihlah, udah mampu melakukan tes dan pengobatan ya. Lalu yang kedua, baru mulai pengobatan kah? Iya, baru mulai pengobatan, tapi dengan keluhan sedang ringan ya. Kemudian apakah dia mengalami IO? Ya, IO-nya IO ringan ya. Kemudian apakah dia mengalami putus ARV? Tidak, karena dia baru akan memulai. Tidak ada keluarga kah? Ada ya, ada istrinya, ada keluarga yang lain juga di Tanjung Uban. Apakah ditinggal keluarga? Itu jawabannya tidak. Apakah ada masalah kejiwaan? Tidak. Apakah ada efek samping? Tidak ya, karena dia belum mulai pengobatan. Nah, setelah diisi lengkap 8 pertanyaan tersebut, muncul skornya 2. Artinya si Oda ini didampingi minimal. Ya, secara pengscoringan itu minimal. Tapi secara wawancara kita harus menanyakan langsung ke si Odanya apakah dia itu bersedia atau tidak didampingi. Kali ini dia bersedia didampingi. Nah, kalau dia menyatakan bersedia, maka kita mesti merujuknya ke pendampingnya. Nah, di sini kita punya LSM ataupun kader yang udah dilatih ataupun dalam proses pendampingan ya. Namanya Yayasan Kompak di bawah Spiritia, maka saya pilih Spiritia. Berikutnya untuk status TBC-nya, nah dia positif TB. Diberikan OAT, iya, kebetulan OAT-nya dalam pengobatan ya. Pengobatan OAT-nya pada bulan Mei, misalnya tanggal 1 Mei 2021, selesainya Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November ya, misalnya selesai nanti pada bulan November ya 2021. Ya jelas ya, kalau dia dengan TB INH-nya kita tidak berikan ya. Kenapa? Karena dengan pengobatan OAT sudah mengandung INH juga. Oke, berikutnya untuk resep obat. Nah, di sini dokter memberikan obatnya tenofovir, lamivudin, sama efavirenz ya. Nah, ini obatnya sekiranya cocok untuk oda-oda yang mendapatkan OAT. Diberikan untuk 2 minggu dulu, misalnya dikasih 15 hari, aturan minumnya 1 kali sehari. Berikutnya, ini nggak usah, cukup diberikan, oh ya, tadi ditambah kotri ya. Cotrimoxazole ya, di sini ada pemberian kotri juga. Tadi cotrimoxazole ada tersedia stoknya, ada 1000 tablet, maka bisa kita berikan untuk 2 minggu juga, 1 kali sehari, misalnya seperti ini. Nah, ini paduan untuk regimen ARV-nya ada 3, orisinil, substitusi, dan switch. Orisinil untuk paduan orisinil ini artinya pertama sekali obat ARV, nama paduan obat yang pertama sekali digunakan. Substitusi itu untuk kalau misalnya dia mengalami ada pergantian salah satu regimen obat, dan switch itu berganti semua regimennya ke lini 2 istilahnya ya. Berikutnya yaitu untuk pasangan. Nah, kali ini apakah istrinya ini bersedia untuk dilakukan tes HIV juga, dia menerima misalnya. Nama indeksnya tadi istrinya namanya siapa, lupa saya. Nama istrinya kita buat ya istri Tini misalnya ya, istrinya Tini umurnya 40 tahun, umurnya 25, jenis kelaminnya perempuan, ini suami atau istri pilihannya ya. Artinya istrinya ini bersedia untuk dilakukan tes HIV juga ya, karena dia menjadi orang yang paling berisiko untuk tertular HIV. Berikutnya, air follow up-nya. Nah, di sini ada pilihan masih dalam pengobatan, rujuk keluar, meninggal, atau berhenti ARV. Kita pilih yang masih dalam pengobatan ya, karena dia baru memulai ARV. Rujuk keluar itu pindah, meninggal itu kalau kita dapat suatu saat dia meninggal, dapat berita ya meninggal. Berhenti ARV ada terkait dengan efek samping, mungkin dokter memutuskan untuk menghentikan. Lalu dokter memilih masih dalam pengobatan, lalu disimpan. Oke, selesai untuk akun tugas di akun dokter sampai dengan pemberian obat ARV. Berikutnya yang mengerjakan siapa? Masuk ke akunnya farmasi. Nah, di sini farmasi menggunakan akun kode layanan _pharma, passwordnya PWD kecil. Nah, di pengunjung hari ini di akun farmasi mampir satu atas nama Joko. Lihat detailnya, lalu resep obat. Nah, di sini teman-teman farmasi
mengubah atau memberikan obat sesuai dengan resep yang dituliskan atau yang dibuatkan oleh dokter ya. Secara sistem sudah nampil ya di aplikasi, ada 2 obat, Otri dan obat ARV jenis Tenorami dan Evopiren ya. Oh, ini tersedia stoknya kosong. Nah, artinya kalau ini stoknya kosong, dokter nggak bisa ngasih obatnya. Oke, oke, ini jumlahnya 15. Nah, kita anggaplah stoknya dulu ada ya. Kita coba simpan. Oke, nah artinya proses pemberian obat di akun farmasi selesai ya. Artinya seketika status tadi si orderan kunjungan berubah menjadi kunjungan selesai ya. Perubahannya di sini. Artinya kalau sebelum perubahannya, kalau misalnya ada yang ditanyakan silakan kontak di saya.